Oke, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang medan elektromagnetik, khususnya kita bahas medan elektrostatik dan divergensi dan rotasinya. Ya. Nah, jadi kalau pertemuan 1 sampai 3 kemarin kita masih membahas tentang matematisnya. Nah, sekarang kita sudah murni belajar bagaimana fisisnya gitu ya. Kita belajar tentang medan elektrostatik gitu ya. Yang pertama, kita bahas medan listriknya. Yang kedua, kita bahas bagaimana karakter divergensi dan rotasinya. Seperti itu ya. Oke. Jadi, kalau kita bahas medan elektrostatik, di sini ada dua kata ya. Yang pertama itu elektro dan yang kedua statik ya. Elektro artinya kita membahas dari segi sumbernya. Sumbernya elektro itu adalah muatan gitu ya. Muatan apa? Muatan listrik gitu. Nah, muatan listrik yang bagaimana? Muatan listrik yang sifatnya statik atau statis gitu ya. Jadi kita bahas muatan listrik yang statis, yang tidak bergerak. Artinya di sini pada pembahasan medan elektrostatis, di sini kita pelajari kecepatannya tidak ada ya, kecepatannya 0 gitu. Seperti itu. Nah, maka kita akan pelajari gitu ya. Kalau kita mempelajari medan elektrostatik, kita harus mulai dari gaya listrik seperti itu. Nah, tapi sebelum ke sana ya kita bisa pelajari dulu ya sumber muatannya. Sumber muatan medan elektrostatik itu ada dua macam nanti sumber muatannya. Ada muatan yang diskrit gitu ya. Ada muatan yang kontinu gitu ya. Nah, muatan yang diskrit itu bagaimana? Muatan diskrit itu muatan yang terpisah-pisah gitu ya. Nah, gini. Jadi seperti butiran-butiran gitu ya. Nah, kalau kontinu, muatan yang sebelumnya butiran-butiran ini kita kumpulkan jadi satu, menjadi satu bagian. Itu namanya muatan kontinu gitu ya. Seperti itu. Jadi umpamanya misalkan ada butiran semen, lalu semennya menjadi satu bangunan, maka bangunannya itu sudah merupakan sumber yang kontinu gitu ya. Seperti itu. Nah, secara prinsip ya, kalau kita punya suatu muatan, ya kita sebut saja muatan ini, kita sebut saja muatannya tunggal ya, muatan Q. Nah, muatan ini kalau dia positif misalnya, dia akan memancarkan medan listrik gitu ya. Nah, gini. Nah, kita taruh di sini suatu titik. Ya, misalkan titiknya itu adalah jarak dari sini ke sini itu adalah R gitu ya. Nah, gitu. R. Maka nanti suatu titik pada jarak R ini dia akan merasakan medan listrik akibat muatan Q yang besarnya 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Atau kalau kita nyatakan dalam bentuk vektor, arahnya itu radial, selalu keluar. Nah, ini R topi gitu ya. Nah, gini. Seperti itu. Ya. Nah, gitu deh. Nah, seperti itu. Jadi titiknya bisa merasakan medan listrik gitu ya. Medan listrik itu adalah medan atau area yang masih dipengaruhi oleh sifat kelistrikan akibat muatan Q gitu ya. Nah, jadi kita sebutkan E di sini adalah medan listrik gitu. Satuannya adalah Newton gitu ya, per Coulomb gitu ya. Nah, gitu. Nah, Q adalah muatannya. Nah, ini ya. Muatan listriknya. Nah, satuannya Coulomb. Dan R ini apa? R ini adalah jaraknya gitu ya. Nah, gitu. Kemudian ya, di sini ini kita sudah memahami ini ya, ini tunggal gitu ya. Untuk muatan tunggal. Nah, sekarang bagaimana? Ya, kita ambil ini ya. Nah, ini kita ambil ini. Ini. Kita ambil ini. Nah, ini ya. Ini ya. Sekarang kita ambil ini. Nah, sekarang bagaimana jika pada suatu titik R ini kita tanamkan suatu muatan lain yang kita sebut dengan Q. Ya, kita sebut muatan Q itu sebagai muatan uji, ya, muatan uji boleh. Maka muatan Q ini dia akan merasakan medan listrik, ya. Ini kan medan listriknya E. Dia akan merasakan medan listrik E, gitu ya.
sebagai sebuah gaya interaksi, gitu ya. Nah, maka pada muatan Q, gitu ya, pada muatan Q dia akan merasakan interaksi. Ini ya, F itu ya gaya, lalu muatannya dikalikan medan listriknya. Nah, kita masukkan ya rumus medan listriknya tadi kan ini, maka jadi ininya 1/4 pi epsilon 0 gitu ya. Oh ya, kita lupa ya, 1/4 pi epsilon 0 itu nilainya 9 kali 10 pangkat 9 ya. Nah, kalau kita kalikan dengan variabel tadi, jadinya Q kali Q per R kuadrat pada arah R. Ini ya. Nah, orang-orang ya menyebut F ini sebagai apa? Sebagai gaya Coulomb ya. Tuh. Tuh, ya, gaya Coulomb. Satuannya adalah Newton ya. Nah, seperti itu. Jadi, kita ulangi ya. Muatan yang diam, dia memancarkan medan listrik E. Nah, ini ya. Ini akan dirasakan E-nya di sini. Nah, kemudian kalau kita taruh dia muatan uji Q, maka muatan Q itu akan merasakan medan listriknya sebagai sebuah gaya Coulomb. Nah, seperti itu ya. Oke, ini kita review lagi pelajaran dari fisika dasar 2 ya. Atau kita pelajari ini sebagai bab yang sudah pernah kita kenal di SMA gitu ya. Jadi jangan sampai pelajaran sebelumnya kita lupakan ya. Nah, karena semuanya saling berkaitan gitu ya. Nah, sekarang kita bahas untuk sumber muatan diskrit gitu ya. Nah, ini. Kita lakukan formulasi ya. Nah, di sini sumber muatan diskrit. Jadi, sekarang ya kita misalkan saja punya ini diagram kartesian ya. Nah, ini X gitu. Ini X-nya, ini Y-nya, ini Z-nya gitu ya. Nah, gitu ya. Kemudian, pada ruangan ini, pada diagram kartesian ini, pada ruang 3 dimensi ini, kita taruh dia sumber muatan gitu ya. Ada muatan Q1, ada muatan Q2 gitu ya, muatan Q3 dan seterusnya ya. Nah, dan seterusnya hingga muatan ke I gitu ya. Nah, seperti itu. Di sini ada titik pusat O gitu ya. Maka pertanyaannya adalah berapa medan listrik pada titik P? Oh, sorry. Kita tanyakan dulu gaya listriknya ya, gaya listriknya. Nah, pada titik P ini gitu ya. Maka agar kita mengetahui gaya listriknya, maka kita taruh sebuah muatan uji di sini, muatan Q. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita punya muatan sebanyak I gitu ya. Makanya di sini ada QI ya. Maka kita taruh suatu jaraknya. Nah, kita ambil ya. Misalkan jarak dari titik O ke I ke muatan I itu adalah RI gitu ya. Nah, ini. Tuh. Dan jarak muatan O ke titik Q, muatan uji itu adalah R, yang mana ini jaraknya tetap, gitu ya. Yang bervariasi adalah jarak muatannya. Nah, jarak muatan 1 ke Q itu beda, jarak muatan 2 ke Q itu beda, jarak muatan 3 ke Q itu beda. Kenapa beda-beda? Karena lokasi muatannya berbeda-beda, sedangkan muatan Q-nya itu fix, ya. Maka kita membutuhkan jarak antara muatan I ke muatan Q, gitu ya. Nah, ini kita sebut dengan R, nah, dikurangi RI gitu ya. Nah, kita tulis gini. Kenapa kita taruh tanda mutlak? Ya, karena nilainya selalu positif gitu ya. Nah, jadi misalkan jarak muatan Q1 ke Q itu adalah ya, itu R dikurangi R1 gitu ya. Nah, muatan Q2 ke muatan Q itu jaraknya itu adalah R dikurangi R2 gitu ya, kan beda-beda ya. Hingga kita punya muatan ke I ke Q itu jaraknya itu adalah R dikurangi RI. Nah, gitu ya. Nah, kita lakukan simplifikasi ya. Nah, di sini R dikurangi R1 absolut itu misalkan saja R1 gitu ya. Nah, R cacing 1, ini R cacing 2 hingga R cacing ke
I, ya. Dan vektor satuan dalam hal ini arah yang berasosiasi dengan jaraknya itu kita sebut R1 topi, R2 topi, gitu ya, hingga RI topi, gitu ya, seperti itu. Maka secara vektor ini artinya R dikurangi R1 ya, ini R dikurangi R2 gitu ya, dan ini R dikurangi R3 ya, RI gitu ya. Nah, seperti itu ya. Dan tentu saja ini perumusannya nanti dibagi dengan panjang vektornya. Nah, ini ya, R dikurangi R1 gitu ya. Yang ini R dikurangi R2 gitu ya, hingga ini R dikurangi RI gitu ya. Nah, seperti itu. Maka kita tanyakan berapa gaya kulomnya. Nah, gaya kulomnya tuh ya, ini sorry, ini ya, gaya kulom. Nah, gaya kulom tadi rumusnya apa? F gitu ya. Kalau misal, jadi kita rumuskan secara umum nih. Nah, kalau tadi sumbernya ada satu, ya satu muatan saja, maka rumusnya hanya ada satu di sini ya. Dan sekarang kita punya banyak muatan, dan ini kalau muatannya lebih dari satu, ya 2 muatan, 3 muatan, hingga I muatan, maka berlaku apa? Prinsip superposisi. Nah, gitu ya. Prinsip superposisi itu gimana, Pak? Nah, maka kita jumlahkan saja. F akibat muatan 1 kita sebut F1 ya. F akibat muatan kedua kita sebut F2. Nah, F pada muatan 3 kita sebut F3 dan seterusnya ya, hingga sebanyak I muatan gitu ya. Nah, kita asumsikan sebanyak N muatan saja. I-nya itu dari 0 sampai N gitu ya. Nah, gitu. Maka kita masukkan perumusannya ini. Dari sini F1 ya, berarti akibat muatan 1 gitu ya. Nah, ini. Tuh. Nah, dari sini ya. Ayo rumusnya apa tadi? Rumusnya itu adalah 1/4 pi epsilon 0 gitu ya. Nah, kita kalikan dengan Q1. Nah, dikalikan Q dibagi jaraknya ini. Nah, ini jaraknya tadi kan RI kan. RI pangkat 2, hati-hati ada vektor satuannya R1 gitu ya. Kita mengikuti rumus ini. Nah, kita ganti R-nya dan R topinya gitu ya. Nah, itu. Nah, ya, Mas, kenapa kita pakai R cacing dibandingkan R gini? Ya, dua-duanya silahkan ya, benar ya. Ini hanya masalah simbolik, jadi jangan terlalu diperhatikan. Yang penting adalah substansinya, gitu ya. Yang dua, berarti kan 1/4 pi epsilon 0 Q2 dikalikan Q dibagi R2 kuadrat dikalikan R2 cacing ya. F3-nya sama juga. Nah, itu ya. 4 pi epsilon 0 Q3 kalikan Q R3 topi R3 topi. Ini R3-nya kuadrat ya, bukan topi. Nah, ini dan seterusnya ya, hingga sampai N muatan ya. Nah, ini disebut sampai N muatan gitu ya. Nah, berarti ini 1/4 pi epsilon 0 Q ke N Q dibagi Rn kuadrat. Nah, Rn topi gitu ya. Nah, kita bisa perumum nih nilainya kalau kita cek di sini ya. Nah, masing-masing variabel ada yang sama 1/4 pi epsilon 0 ini. Nah, itu ya, selalu ada ini gitu. Nah, apalagi yang sama adik-adik? Nah, di sini ada Q besarnya, ada Q besarnya, ada Q besarnya, ada Q besarnya. Maka variabel itu bisa kita keluarkan gitu ya. Berarti di sini Q per 4 pi epsilon 0 gitu ya. Nah, di sini kita nyatakan dalam notasi sigma ya. Nah, ini ada 1 2 1 ya, 2 2 3 dan seterusnya. Maka kita nyatakan sigma I-nya dari 1 sampai N. Kenapa sampai N? Karena di sini sebelahnya N muatan. Nah, yang berjalan indeksnya siapa? Q. Nah, Q ke I. Nah, kenapa Q ke I? Karena ada Q1, Q2, Q3, dan seterusnya. Dibagi dengan RI pangkat 2 ya. Nah, ini dikalikan RI topi gitu ya. Nah, sehingga kita dapatkan rumusnya sekarang. Nah,
gaya listrik akibat distribusi sebanyak N muatan adalah sebagai berikut. Nah, gini ya. Nah, ini. Nah, gini ya. Tuh. Itu ya. Nah, seperti itu, Dek. Gitu. Itu ya. Nah, tadi kita punya relasi ya. Nah, maka kita dari sini bisa langsung mencari berapa besar medan listriknya. Ya, kalau F-nya sama dengan Q kali E, nah, maka nilai medan listriknya kita bisa kaitkan nanti ya. Nah, kalau kita menaruh medan listriknya, maka kita menghitung ya gaya per satuan muatan ya, atau kita menghitung gaya tiap satuan muatan. Berarti gini kita punya E sama dengan F dibagi Q gitu ya. Nah, tadi rumus F-nya apa, Mas? Nah, ini kan ada seperti ya. Nah, ini seperti. Nah, ini F-nya apa tadi? Q per 4pi epsilon 0 dikalikan sigma I-nya 1 sampai N gitu ya. QI per RI pangkat 2 RI topi gitu ya. Ini coret-coret. Maka kita dapatkan besar medan listriknya itu sama dengan gitu ya, itu sama dengan 1/4pi epsilon 0 sigma I1 sampai N I per RI pangkat 2 RI topi gitu ya. Nah, nih itu ya, sehingga kita sudah dapatkan rumus medan listriknya gitu ya, itu untuk N muatan gitu ya. Oke, nah sekarang ya, ini kalau objeknya diskrit. Nah, bagaimana kalau misalkan objeknya itu kontinu? Ya, tentu saja nanti kita juga sertakan latihan soal ya, agar kita bisa memahami lebih baik seperti itu ya. Nah, ini. Oke. Sekarang kita bahas bagaimana untuk sumber muatan kontinu gitu ya. Nih. Tuh. Nah, bagaimana tadi sumber muatan kontinu? Ya, sumbernya itu berupa gabungan muatan ya. Nah, ini. Jadi sekarang kalau kita lihat ya, nah kita gambarkan ulang. Ini ya. Ini ada sumbu X, di sini ada sumbu Y, di sini ada sumbu Z ya. Nah, ya, jadi di sini ada gumpalan muatan ya. Nah, ini misalkan seperti ini deh. Nah, gumpalan muatan ini ada, kita punya muatan sebanyak Q gitu ya. Nah, ini muatannya sebanyak Q. Gitu. Nah, kalau muatannya banyak, maka di sisi muatan mana yang kita ambil? Ya, ini kan ada banyak nih, ada di sini tersebar sepanjang warna merah-merah ini. Nah, maka yang kita ambil di sini adalah sampelnya. Ya, sampelnya itu adalah muatan terkecilnya. Nah, ini bisa kita ambil sampelnya di sini ya. Nah, ini. Kalau muatannya sebesar Q, maka sampelnya itu adalah sebesar diferensial Q, gitu ya. Kenapa kita nyatakan dalam diferensial? Diferensial itu artinya perubahan terkecil. Nah, kita ambil muatan terkecilnya, gitu ya. Nah, tapi kan yang kita hitung bukan muatan terkecilnya, melainkan semuanya. Nah, bagaimana menghitung semuanya? Nah, kita bahas di sini ya. Nah, kita tanyakan lagi ya, sama seperti tadi prosedurnya, kita nyatakan bagaimana kalau di sini ada titik yang mana kita tanyakan besar apa? Besar medan listriknya, gitu ya. Nah, kita langsung medan listrik saja ya. Nah, gaya itu kita bukan fokus pada gaya di sini. Nah, ini titik P gitu ya. Nah, karena kita butuh ini kita pakai Q kecil saja lah ya, biar sesuai dengan simbol yang tadi. Nah, itu ya. Nah, biar kita sesuai dengan simbol yang tadi ya. Nah, itu ya. Nah, biar konsisten. Nah, jarak dari titik pusat O ke titik Q di sini kita sebut dengan R gitu ya. Nah, kalau tadi kan ini ke P kan R ya. Nah, maka kalau di sini simbolnya kita bedakan ya. Misalkan saja
R aksen gitu ya, kan boleh aja ya R aksen. Nah gitu ya, R aksen itu. Nah itu, maka jarak sisanya itu adalah ini, yang mana kalau dalam perumusan medan listrik jaraknya itu adalah jarak kedua muatan ya, bukan jarak dari pusat ataupun R. Jadi kita rumuskannya secara umum nih. Maka ini selisihnya adalah ini ya, R dikurangi R aksen ya, kita kasih absolut. Nah gitu ya, R dikurangi R aksen boleh, R aksen dikurangi R boleh, terserah, karena keduanya itu kalau kita kurangi itu ya hasilnya sama karena mutlak gitu ya. Maka kalau kita lihat dari perumusannya di sini ya ada perubahan, yang mana sebelumnya kita ambil muatannya itu sebesar Q gitu ya. Kalau kita lihat di sini ini kan Q kan, Q ke I. Nah sekarang bukan ke Q ke I, melainkan apa ini dq ya. Nah kalau tadi kita tinjau satu-satu muatan, sekarang kita tinjau sampel muatannya sebesar dq gitu ya. Nah seperti itu. Dan nilai RI nya, nah tentu saja kita ganti juga, itu menjadi R aksen ya. Nah di mana di sini R aksennya adalah R min R vektor aksen ya, R cacingnya ya. Nah R ke I ya, ini jangan lupa vektor satuannya ya. Nah vektor satuannya kan ke sana ya. Nah ini jadinya RI aksen ya. Nah itu, atau kita bisa juga sebut ini R kuadrat ya, R aja gak masalah lah ya. Nah ini ya, nanti ini R, sebelumnya RI, nah sekarang jadi R saja ya gitu ya, karena kita cuma punya satu muatan yang tersebar di sana. Nah itu ya, maka medan karena ini untuk satu muatan itu besar medan listriknya dq, maka sekarang medan listriknya juga sebesar DE gitu ya. Maka kita bisa lakukan penyesuaian perumusan dari sini. Nah DE nya, nah kita ganti nih perumusannya ini ya. Nah dan jangan lupa ini nanti notasi sigmanya kita ganti dengan integral ya. Ini 1/4 pi epsilon 0. Nah ini dq per R kuadrat R topi ya. Nah ini kita ganti R topi aja lah ya, jangan pakai aksen, biar kita agar apa adik-adik, agar kita konsisten ya sama ini R vektor, ini R cacing, ini R topi gitu ya. Nah itu, maka untuk memproses ini kita harus integralkan dari kedua sisi ya. Integral DE, nah ini sama dengan 1/4 pi epsilon 0 integral dq per R kuadrat R cacing ya. Maka kita dapatkan sekarang perumusannya di sini. Integral DE itu ya E. Nah, medan listriknya jangan lupa vektornya ya. Ini vektor gitu ya. Nah, maka ini kita punya 1/4 pi epsilon 0 integral dq per R kuadrat R cacing ini ya. Nah, seperti ini. Oke. Ya. Sekarang pertanyaannya, kalau ini bendanya kontinu, benda kontinunya itu bentuknya bagaimana? Nah, kontinu kan bentuknya macam-macam, gitu ya. Kan kita harus jelas bentuknya, nggak mungkin seabstrak ini. Yang bisa kita lakukan adalah perumusan secara abstraknya dulu. Maka nanti untuk memperjelas, perumusan DQ nanti ada bermacam-macam, ya. Bergantung dengan apa? Bergantung dengan bentuknya. Nah, ada 3 bentuk yang nanti kita pelajari. Ada bentuk yang bentuknya garis. Nah, kalau bentuknya garis, maka distribusi muatannya bentuknya garis. Nah, ini ya, itu. Jadi, kita ambil elemen garisnya. Kalau ini garisnya sepanjang L, maka elemen garisnya ini kita ambil, ya, L aksen gitulah ya. Maka kita ambil di sini elemen garisnya sebesar DL aksen. Tuh. Maka kita mencari medan listrik di titik P. Nah, ini ya. Nah, misalkan saja P. Nah, itu ya, itu yang pertama, bentuknya garis. Itu ya. Nah, gitu. Yang kedua, bentuk yang kedua itu ada bentuk yang kita sebut dengan bentuk permukaan. Gitu ya. Bentuk suatu surface dia. Nah, kalau bentuknya permukaan, maka minimal kita bisa gambarkan dia misalnya sebuah lembaran sebagai berikut ya. Nah, bentuknya sebuah lembaran. Maka kalau ini sebuah luasnya kita katakan sebagai A aksen gitu ya, A aksen gitu ya. Maka kita ambil sampelnya juga ya, kita ambil sampel kecil. Yang namanya sampel itu kecil ya, bisa di mana-mana ini ya. Nah, terserah.
Oke. Ini ya. Ini bentuk ini kita ambil ini itu adalah ya. Ini adalah DA aksen gitu ya. Maka kita bisa nyari nanti ini jaraknya R vektor ya, R topi ya. Maka kita bisa cari berapa besar medan listrik di titik P. Nah, ini ya. Seperti itu. Ini bentuk yang kedua. Nah, bentuk yang ketiga itu ada bentuk yang kita sebut dengan volume gitu ya. Nah, bentuk volume. Nah, ini kita pisahkan ya. Kalau bentuknya volume bagaimana? Ya bentuknya membentuk sebuah volume. Nah, kita gambarkan ya. Misalnya aja volumenya tentu saja bentuknya itu jelas ya. Bisa bola, bisa balok dan lain-lain ya. Kita ambil misalkan ini sampelnya di sini ya. Gini. Nah, ini. Nah, kalau ini volumenya V gitu ya, tau. Nah, volumenya kita sebut tau ya. Nah, tau itu volume. Nah, maka kita ambil elemen volumenya itu adalah d tau aksen. Ya, maka kita bisa cari juga berapa medan listrik di titik P. Nah, ini besarnya adalah R topi gitu ya. Oke. Nah, itu ya. Langkah oke, sebentar deh. Nah, ini perlu kita geser ya biar simetris. Ini ya. Nah, jadi kita punya 3 macam nih. Itu ya, kita pisahkan dulu adik-adik. Nah, ini yang pertama yang bentuknya garis. Nah, itu ya. Yang bentuknya garis. Nah, maka ada yang namanya elemen garis ya. Elemen muatan dia persatuan garis atau persatuan panjang ya. Nah, ini ya. Kita sebut apa? Kita sebut lambda gitu ya. Nah, kita sepakat lambda. Definisinya apa? Muatan, ini ya, dq. Nah, dibagi panjangnya dl aksen gitu ya. Atau boleh juga kita nyatakan notasinya bukan dalam diferensial. Boleh nggak? Boleh aja, tergantung kebutuhan. Nah, kayak ini boleh juga q dibagi l aksen. Seperti itu ya. Itu. Nah, oke, seperti itu ya. Kalau ada elemen muatan persatuan panjang, maka kalau misalkan sistemnya luas, maka juga ada elemen persatuan luas, gitu ya. Elemen muatan persatuan luas ya. Nah, itu. Berarti ini sigma ya. Nah, kita simbolnya sigma. Nah, ini kalau tadi lambda ya. Nah, ini sigma. Nah, sigma itu definisinya muatannya dq dibagi dA aksen ya, tinggal ganti aja rumusnya dengan tadi. Atau kalau misalkan di sini ditulis dalam notasi bukan diferensial, di sini boleh. Nah, Q per A aksen gini boleh juga. Nggak masalah. Nah, tergantung kebutuhan ya. Maka juga akan ada yang namanya elemen muatan persatuan volume ya. Itu ya. Nah, ini kita sebut dengan rho gitu ya. Nah, rho dq. Nah, volumenya tadi kan d tau aksen ya. Nah, ini berarti kan atau bisa ditulis dalam notasi non diferensial tau aksen gitu ya. Itu ya. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, konsekuensinya apa, Mas? Konsekuensinya adalah perubahan variabel. Nah, dari tadi kita butuh apa di sini? dq. Ya, ini dq. Nah, maka masing-masing variabelnya bisa diganti nih. Misalnya di sini dq berarti kan lambda dikalikan dl aksen. Nah, ini ya. Tuh. Yang kedua, dari sini ini ya. Ini dq berarti kan sama dengan sigma dA aksen gitu ya. Nah, dengan cara yang sama, yang bagian ininya, nah ini kita tulis, nah, ini gini kurang ke sini ya, biar kita ada space di sini. Nah, yang ketiga di sini, berarti dq-nya ini apa adik-adik? dq-nya itu adalah rho dikalikan d tau aksen.
itu ya. Dan tentu saja lambdanya ini sebagai distribusi panjang ya, itu sebagai fungsi jarak ya. Nah ini sigmanya juga sebagai fungsi jarak karena di situ ada jaraknya. Nah ini juga sama, rho sebagai fungsi jarak ya. Nah itu, ini R aksen gitu ya, karena itu fungsinya aksen, R aksen gitu ya. Nah itu, maka konsekuensinya perumusan E di sini menjadi berubah ya, dengan kita melibatkan masing-masing rumus DQ ini, dan ini, itu ya. Maka ini kita nyatakan menjadi E ini sama dengan 1/4 pi epsilon 0 ya. Ini integral ini ya. Lambda ya, lambda sebagai fungsi R. DQ kan lambda kali DL ya. Nah, ini DL aksen itu ya. Dikalikan, tadi dikalikan apa nih Mas? Dikalikan R topi ya. Nah, dikalikan R topi dibagi dengan R pangkat 2 gitu ya. Seperti itu. Dengan cara yang sama, ini juga E ini sama dengan 1/4 pi epsilon 0 integral rho sigma ya. Nah, karena ini pakai sigma dikalikan dA ini ya. Sigma sebagai fungsi R aksen, dA aksen dibagi dengan R kuadrat dikalikan R cacing gitu ya. Nah, ini E-nya ini, nah ini sama dengan 1/4 pi epsilon 0 integral gitu ya. Rho R aksen dibagi dengan R kuadrat D tau aksen dikalikan R topi gitu ya. Tuh. Mana rumus yang dipakai? Nah, tergantung sistemnya. Nah, bisa jadi sistem garis pakai ini. Kalau sistem luasan itu pakai ini gitu ya. Bisa jadi sistem volume berarti pakai ini. Nah, gitu. Ini ya. Nih. Seperti itu ya. Oke. Sampai di sini. Silakan ya kalau ada yang mau dipahami boleh bertanya ya. Gitu. Oke, baik ya. Nah, kita lanjutkan ya pertemuannya ini. Oke, sekarang untuk memantapkan kita latihan soal ya. Nah, ini. Nah, kita latihan soal 2 macam ya. Nah, yang pertama kita pelajari untuk yang sistem yang diskrit. Yang kedua, untuk sistem yang kontinu, gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, soal yang pertama dulu, ini ya. Nih, nah, ini kita gambarkan dulu ya. Nah, diagramnya ini. Nah, ini arah X, ini arah Y ya. Nah, yang pertama untuk yang diskrit. Nah, kalau diskrit artinya terpisah ya. Jadi misalkan kita punya 2 muatan. Nah, ini ya, yang terpisah ya, misalkan ini muatannya ini terpisah sejauh L gitu ya. Nah, ini muatannya Q gitu ya. Muatannya Q. Berarti kalau terpisah sejauh L, katakanlah ini muatannya jaraknya sama. Jarak dari sini ke sini sama. Jarak dari sini ke sini sama, gitu ya. Maka jaraknya sama, dibagi 2 gitu ya. Maka di sini L per 2. Di sini L per 2 ya. Nah, seperti itu. Dan kita ditanyakan medan listrik di titik sini, gitu ya. Misalkan saja di sini titik P, gitu ya. Seperti itu deh. Nah, sekarang ini muatan Q-nya kan positif, gitu ya. Maka yang namanya medan listrik itu kan arahnya nyebar. Berarti kalau di sini akibat ini kita tarik ya. Nah, ke sini berarti arahnya selalu keluar. Nah, gitu ya. Nih, kita katakan ini sebagai misalkan saja ini muatan 1 ya. Ini misalkan saja muatan 1. Maka medan listrik akibat muatan 1 kita sebut dengan E1 gitu ya.
Nah, seperti itu. Tapi di sini distribusi muatannya tidak hanya bergantung sama muatan yang di kanan, ada juga muatan yang kiri. Nah, ini disebut dengan Q2. Nah, ya. Maka medan listrik akibat Q2 di sini itu ya. Nah, ini itu adalah sebentar. Ini sebentar ya. Ini kita tuliskan gini dulu. Nah, biar kita bisa membedakan mana soal, mana ilustrasi ya. Nah, ini kita tambahkan di ruas kanan. Ya. Nah, di sini nih. Itu ya. Nah, ini tadi besar medan listriknya adalah E1 ya. Nah, jangan lupa bahwa di titik P itu medan listriknya juga dipengaruhi oleh muatan Q2. Seperti di sini tarik juga. Seret. Nah, ke sana ya. Ini kita sebut dengan E2 gitu ya. Nah, kita punya jarak ya, jangan lupa. Ini jaraknya dari sini ke sini. Nah, itu jaraknya berapa? Nah, karena ini sumbu Y, kita katakan juga ini Y gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini pasti ada sudutnya ya. Nah, kita ambil sudutnya theta di sini ya. Nah, ini seperti itu. Itu ya. Oke. Nah, sekarang ya, pertanyaannya berapa medan listrik di titik P? Nah, seperti itu. Itu ya. Maka nanti medan listrik di titik P dipengaruhi sama muatan medan listrik E1 dan E2. Nah, langkah pertama kita perlu hitung dulu E1-nya berapa, E2-nya berapa, gitu ya. Nah, E1-nya ya. Ingat ya, ini muatannya diskrit ya. Nah, ada muatan 1 dan muatan 2. Nah, muatan 1 berarti sumbernya muatan 1. Berarti secara perumusan 1/4 pi epsilon 0 muatan 1 dibagi jaraknya berapa, Mas? Nah, jaraknya jarak apa? Jarak muatan 1 ke titik P. Itu misalkan saja R topi gini ya. Jaraknya pasti sama dong dengan muatan 2 dengan P-nya. Nah, berarti ini kan R kuadrat ya dikalikan R topi. Ini ya. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Nah, kita masukkan ya nilai-nilainya. Berarti ini 1/4 pi epsilon 0. Ya. Ini tuh dikalikan dengan apa ini? Q1-nya sebesar Q ya. Berarti ini Q dibagi R kuadrat ya. Nah, ini. Tuh. Tuh ya. Nah, maka kita bisa langsung sebenarnya lakukan di sini menjabarkan R topinya. Itu boleh juga. R topinya dijabarkan boleh juga. Nah, kita bisa punya pilihan sih, terserah ya. Nah, berarti kalau kita mau pakai menjabarkan R topinya, berarti di sini nanti ini jaraknya L/2 ya. Nah, kita bisa lakukan nanti. Nah, gitu ya. Oke. Ini jaraknya misalkan ini X. Nah, X gitu ya. X-nya L/2. Nah, nanti lah kita jabarkan ya. Nah, yang E2-nya berapa, Mas? Nanti ini 1/4 pi. Nah, jangan lupa ini vektor ya. 1/4 pi epsilon 0 Q2 dibagi R kuadrat dikalikan R topi ya. Sini sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q2 dibagi R kuadrat R cacing. Ini ya, seperti itu. Oke ya. Nah, kita bisa uraikan R topinya. Nah, kalau kita lihat relasi segitiganya di sini ya. Nah, ini segitiganya. Nah, segitiga ini antara ini ya, ini Y, ini R topi, ini L/2 bisa kita uraikan nih. Berarti secara Pitagoras, berarti di sini R topi kuadrat itu kan sama dengan Y kuadrat tambahkan L/2 pangkat 2 ya. Seperti itu. Ya. Nanti kita bisa masukkan di sana. Nah, itu ya. Tuh. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan R? Oh, sorry, ini bukan R topi, ini R topi ya. Oke, R topi kuadrat. Oke, betul ya. Nah, itu. Berarti nanti sorry, ini bukan R topi, ini R biasa ya, R biasa. Karena itu jarak ya. Kalau jarak jangan dinyatakan dalam vektor. Ini ya. Nah, ini R kuadratnya itu seperti itu. Oke. Nah, itu ya. Bedanya apa dengan R topi? Kalau R topi itu adalah vektor seperti itu ya, Dik ya. Nah, gitu. Nah, bagaimana vektornya, Mas?
gitu ya. Kalau kita lihat R topi yang sini, nah ini ya, yang bagian ruas ini, itu kan sebenarnya kan, gitu ya, itu kan sebenarnya jabarannya tuh seperti ini, gitu ya. Ini kan punya segitiga ya. Kalau kita nyatakan dalam vektor, berarti kan gini. Nah ini ya, nah ini kan gini kan. Nah sisi yang segitiga yang sini, itu ya. Ini ada X, nah ini X vektor, yang ini Y vektor, yang ini R topi. Nah ini secara vektor kan gini perumusannya, berarti kan X vektor tambah Y vektor itu sama dengan R topi, gitu ya. Maka artinya, oh sorry, kebalik. X vektor ini ya, ini kan pakai aturan vektor ya, berarti ini R cacing topi sama dengan Y topi. Maka R cacing topi ini sama dengan Y topi dikurangi X topi ya, seperti itu. Nah, oh sorry, sebentar. Secara perumusan tuh gini, sebentar, ini vektor satuan, hati-hati, ini vektor satuan ya. Berarti ini vektornya gini ya. Nah ini di sini vektornya gini juga, karena ini panahnya gini. Berarti R topinya itu adalah R vektor dibagikan dengan ya, dibagikan dengan ini R vektor dibagikan dengan panjang R-nya, gitu ya. Nah, gitu. Nah, sorry, panjang iya. Ini sorry, R vektornya dibagikan dengan panjang R-nya, gitu ya. Nah, seperti itu. R vektornya di sini kan tadi gini ya, X topi itu ditambahkan dengan R vektor sama dengan Y topi, gitu ya. Ini yang panahnya searah ini loh. Ini sama ini kan searah. Nah, itu ya. Berarti gini, berarti kan R vektornya itu sama dengan Y topi dikurangi X topi, gitu ya. Nah, berarti ini bisa kita nyatakan seperti ini. Nah, berarti ini Y topi dikurangi X topi, gitu ya. Nah, panjang R-nya bagaimana? Ya, kita ambil dari sini saja. Nah, panjang R-nya di sini, gitu ya. Tinggal kita akarkan aja ya. Panjang R-nya itu kan sama dengan R, gitu ya. Nah, ini kita tulis, tarik ke bawah gini ya. Nah, berarti dari sini, ini ya, panjang R-nya itu sama dengan akar ya. Nah, akar dari Y kuadrat tambah L per 2 kuadrat, gitu ya. Nah, gitu. Ini ya. Nah, ini L per 2 pangkat 2. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lakukan juga dengan cara yang sama untuk vektor ini. Nah, hati-hati. Ini sedikit beda ya. Ini kita ambil segitiga yang mana? Segitiga yang ini. Nah, gitu ya. Maka kita buat ini toh. Nah, panahnya ya, ini ke sana, ini ke sana, dan ini ke sana ya. Nah, itu. Kalau kita lihat, ini kan ke kiri ya. Kalau ke kiri berarti kan besar vektornya adalah, nah, ini ya kita sebut saja X vektor ya. Meskipun nanti kalau ke kiri kita masukkan minus gitu ya. Yang ini, yang ke atas ini kan adalah Y topi gitu ya. Yang ini itu adalah R vektor, Y vektor, R vektor gitu ya. Nah, maka di sini kalau kita cari R topinya itu sama dengan R vektor dibagikan dengan panjang vektornya, gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nanti kalau kita menurut aturan vektor X topi tambah R vektor sama dengan Y vektor kan, berarti R vektornya di sini sama dengan Y topi min X topi ya. Maka ini sama sebenarnya, Y topi min X topi dibagikan dengan apa itu? Dibagikan dengan panjang vektornya, sama saja ya. Nah, gini ya. Berarti ini Y kuadrat ditambahkan L per 2 kuadrat, gitu ya. Gitu. Nah, sekarang apa yang kira-kira membedakan? Yang ini, X vektornya kan arahnya ke kanan ya. Ini apa hubungannya X, Y dengan theta? Nah, itu pertanyaannya. Kalau kita ambil segitiganya lagi, gitu ya. Nah, ini kan secara segitiga kan gini. Ini kita bicara magnitudenya ya. Ini kan X, ini kan Y, ini kan R. Ya, R. Ini theta. Berarti kita bisa uraikan di sini. Nah, berarti kan di sini X-nya, besar X-nya ya. Nah, besar X-nya itu kan sama dengan R sin theta ya.
dan besar Y-nya di situ adalah R cos theta ya. Nah, seperti itu. Maka bedanya apa? Bedanya untuk yang ini X topinya itu arahnya ke kanan kan? Ke kanan ya. Kalau ke kanan berarti positif. Berarti di sini R cos theta itu positif ya. Berarti arahnya ke kanan, X topi, gitu ya. Yang Y-nya itu adalah positif juga ya, karena ke atas ya arah vektornya ya. Ini kan ke kanan kan positif, ini ke atas positif. Berarti kan ini R sin theta pada arah Y ke atas, gitu ya. Maka nanti secara perumusan bisa kita modifikasi lagi dari sana, gitu ya. Nah, ini kita geser sedikit ini. Nah, ini ya. Ini ya. Nah, ini bisa kita geser dikit. Nah, ini ya. Shred. Itu. Nah, ini atau ke sini. Ini ya. Masukkan ini ke rumus R vektor. Nah, berarti R topinya. Ini ya, ke sini ya. Y topinya itu adalah R sin theta kali Y topi dikurangi X topinya R cos theta dikalikan X topi ya. Nah, dibagikan dengan ini ya, panjang ini Y kuadrat tambah L per 2 kuadrat ya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, tuh. Oke ya. Nah, kita lanjutkan ya. Oke. Oke ya. Ini hati-hati ya. Ini itu kita ambil ini jaraknya R. Oke ya. Oke. Oke, yuk mulai ya. Ini R-nya itu ya. Sedangkan yang ini ya kita masukkan juga ya. Nah, ini bedanya apa? Ini Y topinya positif ya. Ini tadi R sin theta pada arah Y, sedangkan ini X-nya negatif. Nah, minus R cos theta pada arah X gitu ya. Nah, gitu. Jadi artinya apa Mas? Artinya R topi ini, nah, itu ya bisa kamu tuliskan menjadi Y min X. Ya, berarti kan R sin theta dikurangi X. Nah, dikurangi X. X-nya minus, berarti dikurangi minus, berarti plus ya. R, ini Y topi, ini cos theta, X topi, dibagikan dengan panjang R-nya. Ini L per 2 kuadrat ya. Nah, itu. Seperti itu ya. Oke. Ya, nanti kita bisa masukkan ke sana ya. Nah, itu. E di P-nya bagaimana gitu ya. Itu. Kita bisa masukkan dan jumlahkan ini ya. Nah, itu ya. Berarti kita bisa dapatkan nih rumus dari E1 dan E2 masing-masing itu bagaimana gitu ya. Tuh. Oke ya. Nah, bisa dipahami dulu ya. Sebentar ya. Ini kan vektor satuan ya. Berarti sorry. Ini vektor satuan. Y, berarti ini panjang vektornya R. Oh, berarti ini panjang vektornya ya. Ini panjang. Oh, sebentar. Ini ya. Ini oke ya. Nah, sebentar. Ini harusnya R-nya sudah nggak ada lagi nih. Sebentar, ini R-nya ini kita perlu itu ya.
Sebentar ya. Nah, oke ya. R cos theta. Nah, itu silakan dipahami dulu guys. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Oke. Oke, sebentar. Kita perlu memperjelas perumusannya ini dulu ya. Ini agak rancu ya, karena ini vektor ya. Ini kita modifikasi dulu ya. Maaf. Ini berarti kan gini. X vektor itu artinya X dikalikan X topi ya. Nah, ini. Dan Y vektor itu Y dikalikan Y topi. Itu perlu diluruskan ya. Nah, artinya apa? Nanti X-nya itu di sini kalau kita sesuaikan ya, berarti X-nya ini adalah panjang vektor topinya, itu hati-hati, panjang vektor R topinya ya, dikalikan cos theta-nya. Nah, ini dikalikan cos theta-nya. Nah, panjang vektor R topi itu kan 1. Nah, ini ya, tadi kelupaan. Secara dimensi ini juga problem nih. Nah, itu ya, artinya X topinya itu sama dengan cos theta pada arah X topi ya. Jadi bedakan X vektor dengan X biasa ya. Tadi itu saya salah ya. Dan Y topinya itu adalah, nah itu ya, Y topinya itu adalah panjang vektor R topinya. Nah, itu beda ya. Ini panjang vektor R topi dengan panjang vektor R itu beda ya. Nah, ini dikalikan sin theta ya. Nah, ini sin theta. Berarti ini Y topi sama dengan sin theta. Nah, itu keliru ya. Nah, ini berarti perlu kita hapus. Ini ya. Berarti dari sini R topi, oh maaf, ini R topinya itu sama dengan ini ya. Berarti ini sama dengan cos theta dikalikan X topi gitu ya. Nah, dikalikan apa? Dikurangi dengan ini ya, masuk ke sini, rumus ini, min X. Nah, X-nya itu berapa? Y-nya dulu ya, Y-nya sin theta Y. Y-nya sin theta Y dikurangi X-nya adalah cos theta X, gitu ya. Nah, itu. Sedangkan yang ini sama juga ya, yang ini perlu kita modifikasi lagi nih. Nah, sebentar. Ini berarti R apa? X topinya. Nah, itu kan hati-hati, X topinya kan arahnya ke kiri ya. Ini ya, vektornya ke kiri. Berarti kan min X topi ya. Y topinya, Y vektornya Y topi, gitu ya. Nah, berarti dari sini ya, kalau kita proses ya, dimana X-nya itu kan sama ya, R topi cos theta, ini cos theta ya, ini Y R topi sin theta ya. Berarti ini sama dengan sin theta ya. Nah, ini berarti kan min cos theta X topi, yang ini sin theta Y topi ya. Nah, itu. Berarti di sini R vektornya gitu ya. Masukkan ke rumus ini. Y topinya itu adalah sin theta dikalikan Y dikurangi X vektor. X vektornya min cos theta, berarti min plus ya. Nah, cos theta X topi. Nah, dibagi dengan apa? Dibagikan dengan akar itu. Apa itu tadi? Y kuadrat tambahkan L per 2 kuadrat. Gitu ya. Nah, seperti itu deh. Itu ya. Nah, ya sudah. Masukkan ke perumusan ya, E1 dan E2 ya. Nah, berarti E1-nya ini
masukkan ke rumus ini ya. Nah, ini E1-nya sama dengan itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 ya, dikalikan Q per R kuadrat. R kuadratnya tadi apa, Dek? R kuadratnya tadi ini ya, Y kuadrat plus L per 2 kuadrat ya. Y kuadrat plus L per 2 pangkat 2 ya. Nah, dikalikan dengan apa nih? R topinya. R topinya tuh ini. Untuk yang E1 R topinya tuh ini ya. Nah, ini. Jadi jangan salah ya. Ini. Itu ya. Oke. Nah, ini E1 itu E2 ya. Nah, R topinya untuk E1 itu adalah ini. Nah, masukkan ke perumusan. Saat ini jadinya berapa itu? Sin theta Y min cos theta X dibagi dengan akar ini ya, Y kuadrat plus L kuadrat per L per 2 kuadrat ya. Nah, gini ya. Nah, maka kalau kita sederhanakan dari sini E1-nya gitu ya. Ini 1/4 pi epsilon 0 Q. Nah, ini dikalikan ini. Itu kan 1 dikali setengah sama kayak 1 ditambah setengah ya, pangkatnya dijumlahkan. Berarti ini Y kuadrat tambahkan L per 2 pangkat 2 pangkat 3 per 2 ya. Maka di sini jadinya sin theta Y min cos theta X gitu ya. Maka dengan cara yang sama, logikanya sama juga hasilnya. Yang membedakan apa? Yang membedakan hanyalah hasil ini. Berarti ini kalau kita jumlahkan, berarti ini 1/4 pi epsilon 0 Q sama ya, ini Y kuadrat ditambahkan L per 2 pangkat 2 pangkat 3 per 2 ya. Nah, ini berarti jadinya sin theta Y ditambahkan cos theta X. Nah, gitu ya. Tuh. Oh, Masya Allah. X-nya itu, astaga, X-nya itu sin theta ya. X-nya itu sin theta, maaf. X-nya itu sin theta tadi ya. Kok kita ganti dengan cos? X-nya itu sin theta. Ini ya, dari relasi segitiganya ini kelihatan nih, depan sudutnya. Nah, ini ya. Ini berarti ini sin theta, ini cos theta ya. Ini ya. Ini sin theta. Nah, ini cos theta ya. Ini cos theta ya. Nah, ini. Nanti ini kebalik ini. Nanti ini cos dikurangi sin ya. Ini juga ya. Berarti ini cos dikurangi sin. Nah, ini sudah betul ini. Ini sudah betul yang ini. Cuma saya nggak teliti, guys. Ini cos dikurangi sin ya, kayak gitu. Berarti ini kebalik juga ya. Nah, ini ya. Berarti ini apa ini? Cos theta ini min sin theta ya. Sedangkan yang ini cos theta dikurangi sin theta ya. Yang ini cos theta ditambah sin theta ya. Nah, sekarang kita ditanyakan apa? Medan listrik pada P. Nah, titik P. Nah, medan listrik pada P dipengaruhi oleh dua medan listrik, E1 dan E2 ya. Maka tinggal kita jumlahkan saja secara vektor. Nah, ini ya. Nah, gitu. Maka kalau kita jumlahkan di sini ya. Maka kalau kita jumlahkan di sini, ini jumlahkan ya. Ini kan sama nilainya. Ini sama kan? Tinggal kita tuliskan saja. Ini 1/4 pi epsilon 0 Q dibagikan dengan Y kuadrat tambah L per 2 kuadrat pangkat 3 per 2 ya. Nah, ini kalau dijumlahkan, ini kan minus, ini plus. Nah, minus tambah plus kan habis. Ini suku yang ini itu lenyap. Ya, ini habis. Jadinya itu adalah cos theta pada arah Y. Nah, seperti itu ya. Gitu.
Oh ya, cost-nya gimana nih? Oh iya, sorry. Ada yang ketinggalan lagi. Ini tadi betul ya. Ini tadi betul. Astagfirullahaladzim. Ini maaf guys. Tadi betul ini. Ini betul R. Ini betul R biasa ya. R cacing biasa ya. Kok saya teledor ya? Ini sebentar. Ini betul tadi. Karena ini bukan vektor satuan. Ini jaraknya. Yaitu R-nya tadi. Itu ya. Ini jaraknya. Ini R ya. Sebentar, ini karena ada cos-nya masih. Nah, ini jadi masih ada R-nya. Ini R-nya. Maaf guys. Ini ada R-nya ini. Nah, ini betul ini. Ya, ini ada R-nya, ini ada R-nya ya. Nah, ini. Ini R-nya, ada R-nya. Ini ya. Ini ada R-nya. Sorry. Ini ya. Ini gini ya. Nah, ini. Kenapa ada R-nya ya? Karena masih ada panjangnya. Ini ganti ya guys ya. Ini tuh ya. Itu R sin ya. R sin dan R cos ya. R sin dan R cos ya. Nah, itu. Ini ya. Ya udah, berarti ini masih ada R-nya, guys. Ini ada R-nya. Lupaan aku. Ini ada R. Nah, ini secara dimensi harus ada R nih. Ada R, ada R ya. Ini ada R-nya juga. Nah, ini ya. Ini ada R-nya ya. Nah, tapi ini belum selesai. Ini ya. Nah, kita lanjutkan di sini. Nah, R vektor, ada cos theta-nya nih. Cos theta itu apa deh rumusnya? Samping dibagi miring ya. Tadi kan kita punya Y, ini kan sama dengan tadi kan R cos theta ya. Nah, berarti kalau kita ambil cos theta-nya, ini sama dengan apa guys? Y dibagi R ya. R itu R cacingnya. Artinya apa? Nah, ini nanti bisa diginikan. Berarti E di P, itu tadi kan rumusnya 1/4 Pi epsilon 0 ya. Dikalikan Q dibagi dengan, itu ya, Y kuadrat ditambahkan L per 2 kuadrat pangkat 3/2 ya. Ini R, cos theta-nya itu adalah Y dibagi R kan. Coret ya, pada arah Y. Nah, gitu ya. Maka oh ini sorry, ini kan dijumlahkan ya. Berarti ada 2 kalinya ya. 2 kalinya, maaf. Ini tambah ini kan 2 kalinya. Lupa ya, 2 Q ya, berarti ada 2 Q-nya. Maka ini artinya EP-nya ini hasilnya adalah 1/4 Pi epsilon 0. Ini 2 Q Y. Nah, ini ya pada arah Y atau Pi ya. Nah, ini Y kuadrat tambahkan L per 2 kuadrat pangkat 3/2 ya. Nah, seperti itu guys. Gitu ya. Oke. Jadi cukup berat ya. Nah, itu. Seperti itu. Oke ya. Nah, kita coba satu soal lagi tentang yang objek yang kontinu ya. Nah, ini. Tuh. Itu ya. Oke, itu ya. Jadi maaf ya tadi saya agak plan ya, karena ya tadi kurang fokus juga ya antara vektor R dan R topi. Jadi hati-hati ya, vektor R topi ini bukan vektor satuan. Ini bukan vektor satuan ya. Tadi saya terjebak ya, itu ya. Bukan vektor satuan di sini konteksnya. Di sini hanya vektor panjangnya R. Memang kalau ada topi itu vektor satuan. Tapi di sini konteksnya bukan itu di sini. Gitu ya. Gitu. Vektor satuan dalam arti di sini tidak dimasukkan, gitu ya. Nah, ini bukan. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan bagaimana kalau misalkan kita punya batang ya. Batang di sini. Gitu ya. Batang di sini panjangnya L.
Nah, kita disuruh menentukan, ini pas di tengah-tengah ya, medan listrik pada titik P. Nah, ini pertanyaannya gimana? Nah, kita buat permodelannya lah ya. Nah, ini ya. Nah, seperti itu. Maka langkah pertama ya kita ambil sampelnya ya. Sampelnya di mana terserah. Kita misalkan ambil di sini. Boleh. Itu ya. Kita ambil di sini. Nah, panjang vektor R-nya itu ya, jarak dari sampelnya ini ke titik P itu katakanlah misalnya R vektor gitu ya. R vektor di mana R vektornya ini adalah R dikalikan R topi gini ya. Nah, tuh. Panjang R dikalikan R. Panjang R itu sama kayak R sama aja gitu ya. Nah, kalau ini panjangnya ini jangan lupa kita taruh di sini. Ya. Kita taruh di sini, ini tadi panjangnya DL aksen ya. Nah, seperti perumusan yang pada kontinu sebelumnya, kita taruh itu sebagai DL aksen ya. Nah, ini. Nah, kita ingat ini ya. Oke. Nah, sekarang gitu. Artinya sampelnya ini tersebar dari jarak sini sampai sini. Gitu ya. Nah, gitu. Itu ya. Oke. Nah, itu ya. Nah, ini adalah 0 gitu ya. Nah, kita bagi panjangnya jadi 2L aja lah ya. Ini 2L aja, biar gampang ya. 2L. Artinya, kalau ini 0, berarti tersebar dari titik min L sampai L. Gitu ya. Nah, seperti itu guys. Nah, kita ingat tadi, perumusannya bagaimana adik-adik? Nah, perumusannya adalah E, itu sama dengan 1/4 Pi epsilon 0 integral dq per R kuadrat dikalikan R cacing ya. Nah, R-nya tersebar dari mana, Mas? Dari min L sampai L. Berarti ini dari min L sampai L, gitu ya. Nah, sekarang itu kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di sini. Oke. Nah, di sini ya, kita butuh R kuadrat dan R-nya dan dq-nya. Dq-nya kita sudah ambil itu lambda kali dl. Hati-hati karena ini pada sumbu X gitu ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y gitu ya. Ini sumbu Y. Nah, ini sumbu Y. Nah, ini sumbu X, maka kita bisa ambil DL aksennya di situ sama dengan DX ya, gitu. Maka dari sini ini lambda dikalikan DX, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, kita sudah dapatkan ini. PR berikutnya, R vektornya, R cacing itu bagaimana? Ingat rumusnya tadi, R vektornya itu sama dengan besar vektor R-nya dibagikan dengan panjang vektornya ya. Nah, atau R vektor dengan R gini ya. Nah, ini, ikut ini. Oke, vektornya bagaimana? Nah, kita lihat segitiganya. Nah, gini toh. Nah, gini ya, panahnya ya. Nah, ini kan panjangnya R. Ini panjang dari sini ke sini, katakanlah vektor Y, gitu ya. Hati-hati beda antara vektor Y dengan panjang Y. Yang ini panjangnya X, gitu ya. Maka secara vektor, ini berarti kan X topi ditambahkan dengan R topi, R vektor maksud saya, itu sama dengan Y vektor. Maka dari sini R vektornya dapat kita tulis menjadi Y min X topi. Begitu ya. Maka yang pertama di sini Y dikurangi X topi. Ya. Lalu bagaimana dengan R-nya? R-nya di sini padahal panjangnya. Kita lihat segitiganya. Nah, segitiganya kan dari sini tadi. Nah, segitiga ini maksud saya. Ini ya, segitiga ini itu adalah panjang sininya adalah X, ini kan L/2 ya. Yang ini Y, yang ini adalah R ya. Maka secara Pitagoras di sini kita tahu R kuadrat sama dengan Y kuadrat itu ya, ditambah X kuadrat gitu ya. Nah, gitu. Kita nggak usah pakai L ya, kita pakai X saja lah ya. Nah, karena ini X-nya berjalan. Nah, itu ya. Kita bentuk secara umum. Maka di sini R cacingnya sama dengan akarnya Y kuadrat sama X kuadrat gitu ya. Maka di sini itu kan Y kuadrat tambah X kuadrat ya. Dan di sini kita tahu ya bahwa X vektor itu kan sama dengan X dikalikan X topi ya. Dan Y vektor itu sama dengan Y dikalikan Y topi. Artinya R cacingnya kita punya di sini Y topi dikurangi X topi ya. Ini dibagi dengan, nah ini ya, ini Y kuadrat tambah X pangkat 2 ya. Nah itu. Oke.
Nah, seperti itu. Itu ya, R cacingnya sudah, sekarang R cacingnya, R kuadratnya sudah ada nih. Jadi artinya tinggal kita masukkan saja ke perumusan ini. Ya. Kalau kita masukkan, berarti di sini E sama dengan 1/4 pi epsilon 0. dq-nya jangan lupa, dq-nya kan lambda dx ya. Lambdanya kita keluarkan ya. Lambda dari min L sampai L, di sini dx dibagi dengan itu ya, R kuadrat ya. R kuadratnya itu ini ya. R kuadratnya itu ini, Y kuadrat plus X kuadrat ya. Y kuadrat plus X kuadrat ya. R topinya itu adalah ini, yaitu Y topi min X topi dibagikan dengan akar ini ya, Y kuadrat plus X kuadrat itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini jadi seperti ini. Nah, artinya kita bisa tuliskan lambda per 4 pi epsilon 0 di sini min L sampai L. Di sini ya, ini dx ya, y topi min x topi dibagi dengan, ini kan pangkat 1, ini pangkat setengah. Akar kan pangkat setengah. Akar pangkat 1 dikalikan akar pangkat setengah. Pangkat 1 dikalikan pangkat setengah, itu kan pangkatnya dijumlahkan. 1 tambah setengah berapa? 3/2 kan? Nah, gini ya. Itu ya. Nah, berarti di sini kita bisa pecah jadi 2 part. Nah, ya, lambda per 4 pi epsilon 0. Ini ya. Yang pertama ini, karena ini digeralkan terhadap dx, berarti y topi boleh kalian keluarkan ya. Nah, gini ya. Perhatikan ini min L sampai L dx itu y kuadrat tambah x kuadrat 3/2. Nah, ini ya. Dikurangi min L itu ya. Ini x topinya kita keluarkan lah ya. Ini x per ya, y kuadrat tambah x kuadrat pangkat 3/2 dx gitu ya. Nah, seperti itu guys. Tuh ya. Nah, ini yang susah lagi mengintegralkan ya. Nah, kita integralkan ini. Ya, ini tenang saja. Nanti kalau di ujian hasil integralnya itu sudah langsung saya kasih jawabannya ya. Nah, saya sudah langsung saya kasih jawabannya di petunjuknya. Jadi kalian tidak perlu mengintegralkan secara manual ya. Nah, itu ya. Kita cari ya. Ini misalkan A gitu ya. Ini A itu adalah integral min L sampai L dx dibagikan dengan y kuadrat tambah x kuadrat pangkat 3/2 ya. Nah, paling gampang kita misalkan saja di sini, misal ya. Di sini x itu sama dengan tan theta ya, tangen theta. Maka kalau kita turunkan dx-nya, x-nya terhadap theta, ini hasilnya adalah, ini xy ya, y secant kuadrat theta ya. Nah, ingat ya, turunan tan itu kan diturunkan hasilnya secant. Berarti ini di sini dx-nya itu sama dengan y secant kuadrat theta d theta. Begitu ya. Nah, sehingga kita bisa masukkan ke sini. Nah, ini min L dx-nya itu adalah y secant kuadrat theta d theta ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan ya, x-nya itu adalah y tan theta. Perhatikan di sini y kuadrat tan kuadrat theta. Sorry, salah. Ini ya, itu ini y kuadrat ya, x-nya ini kita ganti dengan y kuadrat tan kuadrat theta 3/2 ya. Nah, ini y-nya bisa dikeluarin nih. Ini min L sampai L secant kuadrat theta d theta gitu ya. Ini y kuadratnya dikeluarin ya. Berarti kalau keluarin ingat pangkatnya, dikalikan pangkatnya dikalikan 3/2. Nah, ini ya, 1 plus tan kuadrat theta pangkat 3/2 ya. Ingat bahwa 1 plus tan kuadrat theta itu adalah secant kuadrat theta ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ini ya, kita lanjutkan ya. Nah, ini. Ini ya. Ini y, berarti ya. Ini sama dengan apa tadi, Dek? Sama dengan secant kuadrat theta ya. Ini pangkatnya kan dikalikan pangkat 3/2 ya.
Nah, ini kan coret pangkat 3, coret pangkat 3. Jadi artinya kita punya min L sampai L, yang bawah Y pangkat 3, ini ada Y-nya ya. Ini dikalikan sekan pangkat 3 theta D theta ya, coret ya. Nah, ingat ya bahwa sekan itu kan sama dengan 1/cos ya. Nah, berarti di sini kan jadinya ini 1/y² ya. Ini coret kuadrat, ini min L 1/, sekan theta D theta ya. 1/sekan itu kan cos ya. Artinya min L cos theta D theta. Nah, batasnya nanti kita ubah belakangan lah ya. Integral cos itu apa, D? Adalah sin. Nah, itu ya. Batasnya dari mana? Ya, kita tuliskan saja. Nah, masukkan dulu tetanya. Tadi kita punya bahwa X-nya itu sama dengan Y tan theta. Artinya, tan theta itu sama dengan X dibagi Y. Artinya apa? Itu ya. Artinya apa? Di sini, kalau kita punya tan, ini di sini theta ya. Tan itu artinya apa? Depan dibagi samping. Ini X, ini Y. Maka ini adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, kita butuh apa? Kita butuh sin. Sin itu apa? Sin itu depan dibagi miring. Depannya theta, X, miringnya adalah ini. X dibagikan akar X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Maka hasilnya adalah 1/y kuadrat di sini. X dibagi X kuadrat plus Y kuadrat ya. Nah, itu. Kita masukkan batasnya ya, dari min L sampai L ya. Nah, ini masukkan mana? Masukkan ke L-nya dong, gitu ya. Ini batas yang L di sini kan ya. Ini L kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi batas yang bawah, yang min L, masuk ke sini. Berarti kan min L, gitu ya. Ini min L pangkat 2 kan sama aja ya. Nah, min L pangkat 2 kan ini sama dengan L kuadrat juga tambah Y kuadrat ya. Ini kan dijumlahkan, dikurangi minus, berarti sama kayak dijumlahkan. Artinya di sini 2L gitu ya, dibagi dengan Y kuadrat akar L kuadrat plus Y kuadrat gitu ya. Inilah jawaban integral yang A tadi gitu ya. Yang lain dan nggak bukan adalah ini. Nah, supaya yang kedua, bagaimana Mas? Ini misalkan saja ini sebagai B gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, integral X ya per itu. Yang B ini min L X dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat 3/2 ya. Ini dx gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan permisalan ya, U gitu ya. Karena ini pangkatnya lebih dari 1. Ini pangkat 1, ini pangkat 2 kan. Kita misalkan saja U-nya ini X kuadrat per Y kuadrat ya. Kalau kita turunkan U terhadap X, hasilnya berapa? 2X ya. Artinya apa? Di sini dx-nya bisa kamu tulis menjadi du per 2x. Artinya apa? Di sini min L, ini x, ini tadinya adalah u, gitu ya. U pangkat berapa? U pangkat 3/2. Dx-nya adalah du per 2x. Ini coret ya. Artinya apa? Di sini sama dengan setengah integral min L. Ini kan 1/u pangkat 3/2, sama kayak u pangkat min 3/2 du ya. Ini sama kayak rumus integral u pangkat n du. Hasilnya adalah 1/n plus 1 u pangkat n plus 1. Dalam hal ini n-nya adalah 3/2 ya, min 3/2. Maka ini jadinya setengah, ini jadinya min 3/2 tambah 1 u pangkat min 3/2 tambah 1 ya. Min 3/2 tambah 1 itu adalah setengah ya. Berarti kan sama kayak min 1. Nah, dia ini kan dicoret ya sama ini. Ini kan hasilnya min setengah ya. Coret kan min 1. Berarti min u pangkat min 3/2, u pangkat min 1, atau min 1/u ya. U-nya itu adalah tadi adalah apa tadi? U-nya adalah X kuadrat plus Y kuadrat ya. Nah, kita masukkan dari min L sampai L gitu ya. Nah, kalau ini kita masukkan ya, nah maka ini jadinya, nah kalau ini kita masukkan artinya ya bisa kita kurangi langsung ya. Nah, ini sorry, min 3/2 tambah 1 kan min setengah, sorry. Tapi ini min akar ya. Tapi ini kita masukkan, nah, min 1/, yang X kuadrat ya, berarti kan L kuadrat tambah Y kuadrat ya.
dikurangi batas yang bawah, yaitu min L kuadrat tambah Y kuadrat. Kalau kita lihat, min L kuadrat kan ujung-ujungnya kan L kuadrat juga. Artinya ini kan sama aja, depannya L kuadrat plus Y kuadrat, belakangnya L kuadrat plus Y kuadrat. Kalau kita kurangi, hasilnya 0. Nah, jadi suku yang kedua itu hasil integralnya adalah 0. Maka bisa kita kembalikan lagi nih integralnya. Itu ya. Nah, kita bisa kerjakan lagi di sini. Nah, ini ya. Maka ini ya. Ini kalau kita kerjakan ini E gitu ya. Ini lambda per 4 pi epsilon 0. Tadi ini hasilnya Y topi. Yang bawah itu hasilnya berapa tadi? Oh, itu sudah sama Y-nya ya. Ini sorry, belum sama Y-nya ya. Ini semua hasilnya A tadi itu hasilnya ini ya. Itu ya, 2L per Y kuadrat akar Y kuadrat plus X kuadrat ya. Yang ini hasilnya 0 tadi ya. Nah, ini 0. Nah, ya sudah, hasilnya adalah ini. Berarti kita punya lambda per 4 pi epsilon 0, ini coret 1 ya. Berarti ini hasilnya adalah 2L dibagi Y akar Y kuadrat tambah X kuadrat Y topi ya. Ini adalah medan listriknya gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, kita sekarang punya pertanyaan ya, bagaimana, nanti kita bisa kembalikan lagi bahwa kalau tadi kan kita punya lambda kan sama dengan, juga bisa dinyatakan dalam muatan per satuan panjang ya. Nah, itu muatan per satuan panjang. Maka nanti bisa kita tuliskan panjangnya tadi berapa? 2L kan? Berarti dari sini Q-nya sama dengan 2 lambda L. Artinya ini itu sama dengan Q-nya. Ini ya, ini sama dengan Q-nya. Maka oleh karena itu di sini E-nya di sini 1/4 pi epsilon 0, ini Q dibagi Y akar Y kuadrat plus X kuadrat ya. Ini Y. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita bahas bagaimana kalau misalkan ini kan ada sumbu X tadi ya. Ini X, ini Y. Sekarang ini Y-nya itu sangat besar. Ya, jadi ini sangat besar ya, sangat besar. Tak hingga misalnya. Apa yang terjadi pada perumusannya? Gitu ya. Maka di sini kalau kita lihat perumusannya, berarti kan di sini ya. Artinya nanti X dibagi Y-nya itu mendekati 0 ya. Maka variabel yang mana yang berpengaruh? Yaitu Y kuadrat plus X kuadrat. Y kuadrat plus X kuadrat bisa kalian tulis menjadi Y kuadrat 1 plus X kuadrat plus Y kuadrat ya. Which is ini 0. Artinya di sini mendekati Y kuadrat. Artinya apa? Artinya dari variabel ini untuk Y-nya sangat besar, berarti ini 1/4 pi epsilon 0 Q per Y. Ini kan kalau dia akar, berarti ya akarnya ikut juga lah ya. Ini akarnya ikut juga. Berarti kan akar Y kuadrat. Berarti kan sama dengan Y gitu ya. Berarti Y dikalikan Y. Gitu ya. Maka kesimpulannya apa? Di sini hasilnya adalah ini Y topi 1/4 pi epsilon 0. Di sini Q per Y kuadrat Y. Nah, kalau kalian notice, rumus ini tuh sama kayak rumus yang di awal tadi. Gitu ya. Nah, ini ya. Sama kayak ini ya, sama kayak ini. Nah, ini ya. Rumus ini. Nah, ini. Lihat rumus ini kan sama ya. Nah, itu. Oke, sekarang kita dapat ini ya. Nah, seperti itu. Ini Y-nya lebih besar dari panjang L, gitu ya. Nah, L-nya tuh Y. Nah, sorry. Ini L kuadrat ya. Ini bukan Y ya. Ini L kuadrat ya. Karena hasilnya sudah dimasukkan L kuadrat itu. Ini ya. Nah, ini L kuadrat. Jadi untuk panjangnya sangat panjang gitu ya, mendekati ini. Gitu ya. Oke, sekian ya perkuliahan kita hari ini. Besok kita bahas divergensi dan rotasinya. Sayangnya ini tadi gak cukup waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.